Woi, Mas Ustadz, lagi di masjid. Iya. Sini bentar yuk, ngobrol bentar kita yuk. Yuk, baca-baca dulu dikit. Ya siap lah, ambil nunggu ini. Lagi ambil buka Ustadz. Oh, ensiklopedia. Ensiklopedia Islam ini ya berbagai macam hal lah ya. Dan ini urutannya bagus juga nih, dia berbasis dengan alfabet nih. Pokoknya istilah-istilah dari A sampai Z ya. Udah sering gitu, apa namanya, baca buku-buku seperti ini Ustadz? Ya beberapa memang rujukan-rujukan kajian-kajian tafsir seperti itu ya. Misalkan Al-Mufradat fi Ghoribil Quran itu juga berbasis dengan indeks-indeks seperti ini. Cuma kalau ini pengetahuan secara umum, kalau Al-Mufradat ini adalah kosakata-kosakata yang ada dalam Al-Quran gitu. Oh, Ada juga indeks Oke. dalam mencari ayat misalnya itu ada juga. Ada juga. Ada juga. Ada indeks-indeks kosakata dalam bahasa Arab itu juga ada. Macam-macam. Jadi memang ada yang disebut dengan indeks seperti ini. Itu bukan tadi sebutnya ensiklopedia Islam. Oh, tapi edisinya macam-macam gitu ya? Ya, kalau ini berbeda dengan yang ditulis oleh Fuad Abdul Baqi ya. Berbeda juga dengan yang ditulis oleh Rogi Pak Isfahani tadi, beda-beda. Oh gitu. Oh, Ya, gitu. jadi itulah. Kalau banyak belajar, insya Allah banyak tahu. Oh gitu. Bukannya semakin belajar semakin banyak nggak tahu ya? Ya, jadi itu sebuah perumpamaan begini. Gimana Ustaz? Misalkan ada teori tempurung namanya. Teori tempurung itu katakan kita seorang yang belajar tentang ilmu agama. Oke. Oke, ilmu agama yang kamu bisa apa? Hadis, tafsir, dapat 2. Ternyata agama masih butuh banyak lagi. Ada fikih, usul fikih, tauhid, akidah. Oh, ternyata dari sekian banyak ya. baru 2. Nah, sehingga makin belajar, makin banyak gak tahu. Maksudnya apa? Kita sebenarnya tahu makin banyak yang kita butuhkan, tapi kita belum tahu itu. Nah, jadi makin gak tahu. Atau semakin belajar, semakin merasa bodoh. Ya karena dengan semakin belajar, semakin membuka wawasan. Oke, artinya semakin belajar, semakin sadar bahwa ternyata banyak banget yang belum dipelajari. Diketahui gitu. Belum ketahui. Oke. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan Allah itu sebenarnya memberikan ilmu kepada kita cuma sedikit. Karena apa? Karena banyak sekali, lebih banyak yang kita tidak ketahui. Gitu. Oke, ini Ustadz, aku jadi baru sekali ini lihat apa ensiklopedia Islam itu. Aku tahunya coba kadang-kadang dipajang doang orang, terus buat background orang something lah katakanlah gitu kan. Jarang banget orang yang benar-benar menggunakan ini dengan maksimal lah katakanlah kayak gitu. Kadang-kadang memang butuh, untuk cinta itu kan butuh mengenal ya. Nah, mengenal itu ya tahu dulu, dibuka dulu. Minimal baca daftar isinya ya. Minimal kita kenalan dengan sebetulnya apa sih yang disebut dengan seperti tadi indeks ya, indeks A B C D, ensiklopedia. Ensiklopedia kan kumpulan-kumpulan ya. Berbagai macam hal yang kita untuk mengungkap fakta atau definisi dasarnya atau secara umumnya saja. Ya di sini disebut usul fikih itu apa, tetapi ini tidak membahas secara detail usul fikih itu karena ada kitabnya sendiri nanti. Jadi memang keluasan ilmu itu perlu dipicu dengan rasa penasaran. Ya, curiosity kalau bahasa kerennya itu. Sebuah rasa penasaran. Nah, makanya pentingnya belajar itu perlu ditopang dari sejak anak-anak. Anak-anak ini kan filsuf paling awal. Filsuf paling filsuf paling awal. Dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak gitu ya. Yang sangat mendasar dan kadang bikin orang tuanya pusing. Iya, betul. Oke. Dan terkadang kefilsufan anak-anak ini ya dibunuh oleh orang tuanya sendiri gitu. Dalam arti? Dalam arti begini, banyak nanya kamu gitu. Udah jangan nanya mulu kamu. Udah kamu belajar aja sendiri. Ini dia sudah menggugurkan satu filsuf ketika dengan ucapan seperti ini. Maka begini, di situ dituntut orang tua juga ikut belajar. Makanya dalam proses belajar baik anak atau orang tua itu tumbuh bersama. Ya kalau misalkan orang tua nggak tahu bilang ya ayah nggak tahu, ayah baca dulu gitu. Nanti dikasih tahu. Misalkan ditanya sama anaknya, ayah matahari itu apa? Mau dijawab apa kita? Ya itu yang ada di atas. Yang itu yang ada sinarnya. Lampu juga ada sinarnya. Atau ditanya matahari itu kenapa bisa ada cahayanya? Lalu kenapa kok manusia butuh matahari? Kok bisa matahari ngasih vitamin? Gimana caranya? Nah itu pertanyaan-pertanyaan mendasar itu sebetulnya sangat powerful ketika kita aplikasikan bahkan dalam konteks agama itu. Misalkan Allah tuh apa? Allah tuh siapa? Ya. Lalu ditanya lagi, kenapa kok Allah disebut yang Maha Kuasa?
Lalu kenapa kok Allah mengutus Nabi padahal Allah Maha Kuasa? Lalu kenapa kok Nabi diuji A, B, C? Wah itu panjang banget panjang sekali. Tapi kalau misalkan orang tuanya punya kesadaran bahwasannya belajar itu perlu ditopang secara keilmuan, dan kalau belum tahu ya kita buka-buka buku lagi, lalu kalau bisa ngajak anak berinteraksi, itu luar biasa. Jadi anak sudah diajarkan untuk membuka lembaran-lembaran buku, diajarkan untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan, dan daya kritisnya tidak dipangkas tadi. Oke. Nah, itu dan Artinya dan untuk mengambil keputusan tidak memangkas daya kritis anak itu juga perlu belajar. orang tua orang tua yang belajar juga gitu. Minimal belajar sabar. Iya. Artinya gini, tadi aku kata-kata filsuf kecil itu aku baru benar juga ya. Artinya filsuf kecil dalam arti pertanyaan-pertanyaan yang tidak mungkin ditanyakan sama oleh orang dewasa kan sebenarnya kayak gitu kan. Dan mereka filsuf yang paling jujur ya, mereka mengatakan apa yang dia lihat kan. Pokoknya dia lihat yang dia rasa ditanya. Terus kemudian gini, Ustaz. Aku pernah bukan baca lah, aku sih bukan orang yang suka baca, jujur aja. Cuma suka dengar, suka lihat dengan visual gitu, dengan film dan lain-lain. Nah, salah satu yang pernah aku lihat itu tentang penemuan, contoh ya, pesawat. Penemuan tentang macam-macam lah. Dan ternyata tuh banyak banget ternyata penemu-penemu Islam yang zaman dulu itu yang yang tercatat dalam sejarah, bahkan intinya tuh sengaja dihapus atau diganti nama seakan-akan jadi orang di luar Islam yang menemukan. Ya gitu. Karena memang kalau secara ini garis besar umumnya adalah yang bisa kita ambil pendapatnya sejarah ditulis oleh pemenang. Kira-kira seperti itu ya. Makanya dalam beberapa hal itu tarikh atau kisah itu perlu dilacak betul memang supaya kita tidak kehilangan jejak. Bahkan ya presiden pertama kita ya, Soekarno bilang jas merah gitu kan, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dalam redaksi keislaman itu saya perlu verifikasi ulang apakah ini sabda Nabi atau penyampaian dari Ali bin Abi Thalib, bangsa yang tidak mengenal sejarah itu bangsa yang lemah. Pernah diucapkan ya. Dalam kalangan Islam itu ada bahwa bangsa yang tidak mengenal sejarah bangsanya sendiri itu akan jadi bangsa yang lemah. Kenapa? Karena dia akan kehilangan karakter. Karakter ini akan menjadi bensin dan daya juang orang-orang bangsa itu. Gitu. Dia akan mempertahankan ideologinya, dia akan mempertahankan gaya hidupnya, dia akan mempertahankan corak pemikirannya. Itu ketika mereka mampu berhasil mengidentifikasi dari ilmu-ilmu yang sudah diwariskan gitu ya, sudah dalam waktu yang jangka panjang, sudah menjadi sebuah tradisi, adat ya, dan digunakan dalam kesehariannya, kira-kira seperti itu. Baik. Terus ini tadi aku sejarah. Bukan. Jadi kan sebenarnya untuk menjadi ini sebuah ilmu, itu kan perlu apa sih namanya? Betul, perlu beberapa proses. Dan salah satunya kan dari contoh pertanyaan kecil tadi. Kenapa itu matahari gitu. Nah, orang kan karena dari pertanyaan itu kan pasti mencari tahu kan. Nah, itu gimana prosesnya? Nah, itu jadi proses ini namanya proses berpikir. Nah, proses berpikir ini bisa diidentifikasi dengan baik. Salah satunya metodenya banyak macam-macam. Cuman yang paling saya suka itu metode filsafat ilmu. Metode filsafat ilmu itu secara umum terbagi 3. Ada ontologi, ada epistemologi, dan aksiologi. Saya akan berikan satu gambaran yang secara konkret, yang secara mudah dicerna seperti ini. Biasanya sebelum kita mengetahui sesuatu, kita akan punya pengetahuan dulu. Ya, tahapannya untuk menjadi sebuah ilmu itu pengetahuan dulu. Kita tahu nih ada tembok, kita tahu ada AC, kita tahu ada kamera, kita tahu ada sendal. Tahu. Kalau misalkan itu ingin menjadi sebuah ilmu, maka kita harus merinci bagaimana sendal itu dibuat, apa bahan dasarnya, apa kegunaannya. Kalaupun dalam perspektif ekonominya, bagaimana cara memasarkannya, bagaimana cara memodifikasinya supaya bungkusannya lebih menarik. Ini kan semuanya ada ilmunya. Ada perspektif yang berbeda, POV yang berbeda, dan secara aplikatifnya, aksiologisnya juga berbeda. Kalau kita hanya butuh untuk menggunakan sebagai konsumsi, ya sebagai konsumen, ya, sebagai pengguna, ya maka puncaknya adalah kita pakai. Tapi kalau bagi pebisnis, puncak utamanya adalah dijual sebanyak-banyaknya. Nah, ini tentu perspektifnya akan berbeda. Contoh begini, kita berbicara tentang bakwan lah misalkan ya, bakwan ya. Bakwan yang paling umum, bala-bala ya. Kalau Jawa Timur itu bala-bala. Ya, orang yang hanya ingin sekedar menikmati bakwan, dia akan berpikir dengan 2.000 dia dapat satu bakwan, dimakan beres. Clear, dia sudah memenuhi keinginannya.
Tetapi kalau ini menjadikan sebuah contoh, secara wujud, secara bentuk, ada nih bakwan namanya kita sebut, gumpalan tepung itu yang dicampur dengan sayuran. Iya. Epistemologinya adalah ketika kita berbicara sebetulnya cara membuatnya gimana? Oh, dipotongin dulu wortelnya. Oh, dipotongin dulu kolnya. Sebagian mungkin ada yang dikasih udang di atasnya ya. Sebagian lagi ada yang dikasih toge dan lain sebagainya. Bahkan ada yang bikin tepungnya pakai tepung pedas biar spicy. Nah, ini epistemologi. Aksiologinya apa? Macam-macam. Kalau bagi pedagang gorengan, tujuan dia membuat bakwan adalah supaya mendapat keuntungan dari penjualan bakwan yang dia jual. Kalau bagi orang yang beli ya, dia ingin memberikan rasa kenyang pada laparnya itu dengan membeli bakwan. Nah, maka proses ilmu itu adalah kita tahu sesuatu yang kita amati, lalu kita pahami seperti apa cara hal itu bekerja, dan setelah kita pahami bagaimana cara mainnya, cara kerjanya, gunanya buat apa. Oke. Ya, Stop. kira-kira seperti itu. Oke, aku jadi tergelitik untuk nanya lebih jauh. Gini, ditemukannya kamera. Ini kita kan lagi ini ya, kamera. Nah, ditarik belakang, salah satu pertama kali itu namanya teleskop apa ya? Kalau nggak salah kamera obscura atau apa? Atau dulunya tuh pasti bentuknya besar. Terus kemudian dulunya tuh sebelum itu ada ditemukan, aku lupa ini ditemukan oleh orang Muslim juga tentang optiknya. Nah, Ibnu Haytham. Oke. Nah, mereka itu selalu berdasarkan apapun dari Al-Quran. Oke. Betul. Nah, contoh kecil aja. Contoh kalau optik, dari mana inspirasinya menjadikan itu optik something gitu, tapi dari Al-Quran. Nah, itu tuh yang kadang-kadang aku berpikirnya yang mananya gitu. Jadi memang di Quran itu tibyana likulli syai'. Dia akan menjelaskan segala sesuatu. Oke. Dan penjelasan segala sesuatu, ketajamannya akan bisa dilihat dari orang yang memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda. Oke. Misalkan ya, bagi seorang dokter, ketika memandang kulu washrobu wala tusrifu yang kita pernah bahas itu, dia akan melihatnya kalau kamu makan berlebihan dampaknya A, B, C. Kalau bulan yang berlebihan, diabetes misalkan. Itu dia melihat dari kulu washrobu. Nah, kalau kita yang biasa-biasa aja ngelihat kulu washrobu, udah lah makan gak usah kelewatan gitu doang kan. Oke, sesederhana itu ya? Iya, dan atau misalkan bagi pakar sosiolog, ketika melihat ayat-ayat misalkan, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Ini kan ceritanya Nabi Musa dan Harun diutus untuk menghadap Fir'aun dengan kata-kata ya, yang di sini disuruh berkata faqula lahu qawlan layyina, katakanlah perkataan yang lembut. Pakar sosiolog akan menganalisis ini, oh ternyata cara menghadapi pemimpin yang zalim itu bukan dengan sesuatu yang anarkis. Sampaikan sesuatunya yang menyentuh hatinya. Nah, kalau kita ngelihat, oh berarti nggak boleh pemimpin ya, sesimpel itu. Tapi kalau pakar sosial akan melihat ini dari berbagai macam teori yang ada. Jadi optik ini saya belum tahu ya misalkan dari Al-Quran itu seperti apa. Tetapi beberapa inspirasi lampu itu ada yang ayatnya Allahu nurus samawati wal ard itu. Mathaluni kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah. Lampu itu, lentera itu di dalam kaca. Nah, ya akhirnya diejawantahkan segala macamnya. Jadilah lampu, ya pelita lah bahasa dulunya itu pelita. Nah, hal-hal seperti ini bisa ditengok secara mendalam ketika dilatar belakangi keilmuan. Nah, persoalannya karena saya bukan ilmunya ilmu optik gitu ya, saya akan gagal menjelaskan itu nanti kalau terlalu jauh. Tetapi yang paling penting adalah saya memberikan sebuah rules atau cara mainnya bagaimana Quran itu bisa bekerja dalam track saintifik. Oh, itu satu track dengan ini nggak sih? Menghidupkan Al-Quran nggak sih? Iya, betul. Cuman kalau persoalan living Quran itu lebih ke sosiohistoris masyarakat. Misalkan kalau living Quran itu di masyarakat kita ada namanya dulu sekaten ya. Sekaten, tahlilan ya. Lalu tradisi ini tetap dipertahankan tapi dimasukkan nilai Quran. Nah, itu living Quran, menghidupkan Quran dalam tradisi yang sudah berjalan lama tapi dimasukkan nilai-nilai Islam. Itu living. Tapi kalau misalkan seperti tadi ada optik, ada apa, itu disebutnya kajian integratif namanya. Kajian yang melibatkan dua komponen ilmu lalu disatukan seperti itu. Dan ini sebetulnya memperkuat juga artinya Quran sebagai dasar ya, sebagai pelopor begitu. Bertahan sekian lama.
Bahkan ada ayat-ayat yang dulu dipahami dengan wallahu a'lam gitu ya. Nggak tahu, ditafsirkan dengan hanya Allah yang tahu. wallahu Oke. a'lam. Contohnya ya di surat Yasin, wa minasyajari akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun gitu. Apa kok di pohon ada api hijau itu apa api hijau? Ya dulu nggak kelihatan. Wa minasyajari akhdari nara itu apa api hijau? Ya belakangan baru bisa diteliti. Atau dalam surah Ar-Rahman misalkan marajal bahraini yaltaqiyan, bertemunya dua laut. Ya ternyata memang ada dua laut yang posisi warnanya sama sekali berbeda tetapi tidak tercampur. Nah itu semakin terungkap dengan data-data saintifik dan penelitian yang dilakukan oleh para saintis. Sehingga begini, akan menimbulkan diskusi baru. Wah, ini panjang kita bicaranya nih. Akan menimbulkan diskusi baru. Iya. Oh jangan-jangan Quran ini buku ilmiah. Oh ternyata para mufasir menolak itu. Kalau misalkan dinyatakan di Quran itu ada pantikan atau sentilan-sentilan tentang sains, itu benar adanya. Tetapi Quran bukan kitab sains. Kalau di Quran ada sentilan-sentilan yang sejarahnya bisa kita tracking, baik arkeolognya, jejak-jejak ceritanya di kitab-kitab agama lain. Ya, tapi Quran bukan kitab sejarah. Quran itu kitab hidayah. Kisah-kisahnya untuk membuka hidayah, keilmuannya untuk membuka pengetahuan bahwa ya Allah mengetahui segalanya. Nah itu, jadi segala sesuatu itu diantarkan untuk bisa memahami bahwa Allah lah yang membukakan pintu keilmuan itu. Luar biasa sih, luar biasa banget. Tapi aku pertanyaan terakhir deh. Biar nggak terlalu panjang, tapi ini masih agak banyak. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Halo? Oke. Oke, aman ya? Itu terlalu jauh soalnya. Nah gitu, oke. Ntar aku potong aja. Gak apa-apa, nggak dipotong juga. Nah, peristiwa Isra dan Mi'raj itu kan ada di dalam Al-Quran ya Ustaz. Oke. Kalau kita pernah nonton film apa sih ya, lupa apa namanya. Intinya tentang perjalanan orang ke luar negeri. Terus kemudian ditemukannya namanya black hole. Ya. Oke. Yang nyedot itu ya. Ya itu oke, black hole. Dan ternyata itu ada garis merahnya dengan perjalanan Nabi Muhammad ketika ke Sidratul Muntaha. Nah gimana Ustaz coba? Gini ya, saya harus menegaskan bahwasannya ada unsur gaib. Gaib jangan hanya diterjemahkan ada hantu terus pemburu hantu, nangkap tuyul gitu enggak ya? Enggak, bukan itu. Gaib itu sesuatu yang di luar jangkauan mata kita. Yes, betul. Ya, sesederhana itu. Jadi black hole kan bagi saya yang tidak pernah melihat itu sesuatu yang gaib, dan saya ketika saya menjelaskan itu tanpa pengetahuan saya berbohong. Gitu. Tetapi yang pada dasarnya gini. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu memang ya kehendak Allah. Kehendak Allah. Dan yang kedua, proses Isra, perjalanan malam ini perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, Mi'raj ini kan naik. Nah, naiknya ini Nabi ini juga menimbulkan berbagai macam statement dari ulama. Ada yang menyatakan ruhnya saja yang berangkat. Oke. Ada yang bilang ruhan wa jasadan. Ruhnya juga, jasadnya juga. Ya kalau kita menimbang sisi mukjizat tentu kita akan mempercayai ruhan wa jasadan. Karena ciri mukjizat itu harus menakjubkan. Ya, harus menakjubkan. Dan saya pernah juga menerima pertanyaannya dari salah satu jamaah begini. Isra Mi'raj Nabi itu bisa diilmiahkan, Rizky. Jadi saat itu yang dihitung dengan langit 7 itu, ya kata beliau ini, itu 7 planet. Oke. Ya saya, ya oke lah kalau itu dianggap sebagai teori buat beliau ya. Tapi saya pikir, iya sab'a samawati itu ya 7 tingkatan langit ya. Kalaupun mau diartikan 7 galaksi itu mungkin akan lebih luas lagi gitu. Karena memang walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, ya kepunyaan Allah di langit dan bumi itu. Mau Allah buat gimana ya, mau Allah pilih orang hamba itu. Suka-suka beliau kan. Ya suka-suka. Nah, tapi begini, nalar logis satu-satunya yang bisa kita lakukan dalam berusaha melogikakan perjalanan Nabi ini, kayak gini Mas Agung. Kamera Mas Agung yang Mas Agung pakai sekarang bisa di layar sentuh gitu ya. Fitur ini tidak akan bisa digunakan oleh kamera yang muncul 20 tahun lalu. Oke. Pun dengan HP yang kita punya. HP kita hari ini hampir semuanya ya, dari HP range 1 juta sampai puluhan juta, semuanya bisa video call.
Semuanya bisa WhatsApp, semuanya bisa bersosial media dengan lancar. Paling yang membedakan hanya kapasitas internalnya atau kualitas kameranya atau komponen yang membuat barang itu mewah atau tidak. Tetapi secara umum semuanya bisa video call. Apa kita bisa video call dengan BlackBerry? Yang dulu, yang Gemini, Javelin gitu tidak bisa kan? Belum ada Tetapi teknologinya. dulu hype-nya bukan di video call-nya, tetapi hype-nya di BBM-nya misalkan, fitur-fitur barunya. Sehingga dari pertama handphone itu keluar yang tadinya seperti barang lemparan gitu ya, cuma bisa telepon dan SMS saja, makin berkembang. Dan yang terpenting adalah karena mesinnya berbeda, dia memiliki kemampuan akses yang berbeda. Manusia juga seperti itu. Manusia yang biasa saja tidak akan memiliki akses yang dimiliki oleh manusia yang super luar biasa. Kita bisa percaya bahwasannya hari ini handphone yang kita punya bisa video call dan handphone yang lalu tidak bisa karena prosesornya nggak sanggup. Kenapa kita tidak bisa mempercayai bahwasanya Rasul yang diberikan kapasitas internal yang luar biasa, ya hatinya yang super bersih, jiwanya yang sudah tertaut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan punya akses-akses yang tidak bisa diakses oleh manusia lain. Ya serupa dengan HP tadi. Ya ini penjelasan yang saya ambil dari Profesor Quraish Shihab. Dan itu menurut saya sangat bagus karena memberikan satu POV bahwasannya manusia itu seiring waktu dengan kedekatannya pada Allah dia bisa mengupgrade dirinya. Makanya dalam tradisi-tradisi itu ada disebut dengan futuh. Futuh itu terbukanya hati gitu ya, dia bisa menyingkap dan lain sebagainya, itu karena dilakukan proses-proses suluk ya, wirid dan lain sebagainya yang secara konsisten gitu. Bisa jadi memang kita bisa mengupgrade internal diri kita. Overall tadi ya melogikakan bagaimana Nabi melewati black hole, lalu ada seperti apa, tentunya tidak bisa kita secara letterlock seperti itu. Tetapi itu sudah menjadi kehendak Allah. Ini jawaban yang paling aman sih memang. Tetapi kalau kita mau mempertanyakan pun secara lebih jauh, ya siapa yang membuktikan? Karena secara empiris, misalkan kita berbicara filsafat empiris, ya orang harus punya pengalaman melihat itu dan merasakan. Siapa yang bisa merasakan? Saya rasa nggak ada yang berani. Ya akhirnya manusia juga ambil aman, itu dongeng. Belum sampai ke sana teknologinya memang. Ya dalam beberapa literatur atau bahan bacaan ya yang saya juga belum tahu pertanggungjawabannya seperti apa. Bulan itu konon pernah dicek ya memang ada bekas terbelahnya seperti itu. Ya sama dalam konsep Islam ada ainul yakin, ada hakul yakin misalkan. Ainul yakin itu misalkan Mas Agung ngelihat api itu panas loh. Api itu panas loh. Karena Mas Agung pernah ngeliat temennya kebakar. Terus temennya bilang api itu panas. Kalau hakul yakin Mas Agung sendiri yang kebakar. Pernah ngerasain sendiri? Iya, ngerasain sendiri. Maka hakul yakinnya kalau misalkan kita ingin memberikan level hakul yakin pada taraf-taraf mujizat tadi, harus ngerasain sendiri. Iya, dan itu mustahil kan kita dapat level Nabi itu. Mustahil. Jadi, nah lagi-lagi ilmu ini akan membuat kita tersadar gitu. Ternyata tingkatan manusia itu seperti ini ya. Bahkan kemuliaannya seseorang itu bisa dilihat dari hal seperti ini. Jadi, karomah juga bukan hal yang bukan hal yang mustahil juga kalau memang orang itu orang yang soleh. Ustaz, aku balik mau ini aja menggaris bawahi aja Ustaz. Pentingnya ilmu atau intinya belajar, gimana Ustaz? Dalam satu quotes ya disampaikan ilmu nurun muqtabas wa sahibuhu mukarramun aina jalas. Jadi ilmu itu seperti pancaran yang bersinar ya, dan orang yang punya ilmu dimanapun dimuliakan. Ya ini bukan klaim bahwasanya Ustadz itu lebih berilmu dari jamaah, tidak. Tetapi ketika di masjid kita bisa lihat ya, misalkan orang yang basicnya 2, itu pasti habis ngisi taklim tuh. Wasohibu mukarramun ainal jalas, ini maksudnya saya ingin memberikan contoh dari yang paling bisa kita lihat lah. Bukannya berorientasi pada basic, bukan. Tetapi orang itu senang sama orang yang punya ilmu. Bawaannya pengen memuliakan. Dimuliakan, iya. Dan pada nyatanya orang yang punya ilmu dia mudah bertahan hidup kok. Kalau orang punya misalkan life learning skill gitu ya, ilmu bertahan hidup, ilmu hidup itu, ya dia kan bisa mengolah apapun gitu. Apalagi kalau dalam urusan-urusan ilmu seperti pertanian, ilmu-ilmu ya dia mau ditaruh dimanapun dia paham di mana tumbuhan yang boleh dimakan, mana yang enggak, mana yang bisa diolah dan sebagainya. Itu semua karena ilmu. Jadi wasahibuhum mukarramun itu orang yang punya ilmu itu dimuliakan
Karena dia juga bisa memberikan dampak pada dirinya sendiri yang paling utama. Dia tahu harus ngapain, dia tahu dirinya mau berbuat apa gitu kan. Ya seperti orang-orang pada ranah bisnis misalkan yang punya pengalaman dan ilmu lebih banyak, maka dia akan berpotensi punya resiko yang lebih kecil gitu. Daripada yang pengalamannya sedikit, belajarnya jarang. Oke, paham. Artinya sebegitu ininya ilmu betul. seluas Bahkan itu. kan kalau dalam perusahaan pun orang yang punya pengalaman, orang yang punya ilmu, gajinya beda dengan yang biasa-biasa saja. Iya. Seperti itu. Makanya kalau kita ingin mengupgrade, yang paling sederhana itu upgrade keilmuan kita. Itu ya. Ini ada istilah itu tuh, Ustaz. Investasi layar ke atas. Iya, investasi layar ke atas, benar. Oke, Ustaz Rizky. Sampai ketemu. Ini menarik banget sebenarnya kalau kita punya waktu panjang ini bisa lama banget kita ngobrol soal ini. Cuma waktu kita terbatas banget dan oke lah, next time insya Allah kita ketemu lagi. Jangan bosan-bosan nanti tanya-tanya. Oke. Oke, terima kasih banyak Ustaz Rizky. Assalamualaikum.